Ya, buat teman-teman semuanya, kali ini saya mau berbagi ilmu sedikit lah tentang merubah atau membuat beda si suara si knalpot motor Kawasaki W6,5. Jadi sebelum panjang lebar, perkenalan dulu, nama saya Frankie Mori, saya dari Jasa Garage Bandung. Nanti buat kalian yang pengen tahu lebih banyak Jasa Garage, kalian boleh visit ke Instagram Jasa Garage, dan buat di YouTube ini kalian jangan lupa subscribe, dan kalau ada masukan atau ide tulis aja di kolom komentar nanti buat masukan juga. Nah, nanti saya akan membahas tips dan trik cara merubah suara Kawasaki W6,5 agar tampil gahar bahasanya, atau keluar suaranya, karena kan W6,5 kan pabrikannya nggak ada suara. Oh ya, kebetulan yang saya rubah ini adalah knalpot original, jadi bukan aftermarket. Jadi knalpot original, tips and triknya itu tidak merusak, jadi dia tetap tampilannya market originalnya. Nanti saya akan kasih beberapa tips masukan untuk merubah sistem di dalam silencernya. Nanti saya sambil gambar-gambar ya, jadi biar teman-teman juga tahu ya sedikit ilmu lah, kali ini ya cocok gitu. Saya akan gambar aja langsung ya. Nah, kalian harus punya jadi gini, dalam merubah sistem exhaust atau knalpot kan sebenarnya balik lagi ke kita ya. Kita suaranya tuh pengen pengen keras, atau bahasa istilahnya tuh orang knalpot tuh pengen suaranya bulat, empuk lah gitu, bahasanya tuh ngebas lah gitu. Nanti di situ ada ini ya, ada beberapa option nanti saya bikin dalemannya. Jadi pengen suaranya keras banget atau tidak banget, itu nanti bisa main di dalam silencernya. Jadi bukan bagian luarnya, tapi ternyata bagian dalamnya. Ini saya bikin pola luarnya dulu ya, si knalpot Kawasaki W6,5. Cuman ini sebenarnya bukan berlaku di Kawasaki W6,5 aja sih teman-teman semuanya. Ini sebenarnya bisa berlaku juga di beberapa tips knalpot pabrikan. Jadi sistem ini biasanya saya sering lakuin di semua jenis pabrikan motor yang pengen tidak merubah knalpotnya, tapi suaranya pengen keluar begitu. Tips ini udah sangat-sangat terbukti karena beberapa kali saya bikin cenderung tenaganya enak, karena knalpot free flow itu tidak menjamin bukan free flow, maksudnya kalian tidak menjamin beli knalpot mahal terus tiba-tiba power motor itu meningkat. Sebenarnya untuk RPM bawah betul knalpot dibikin free flow itu enak. Aftermarket, ini bicara aftermarket ya. Jadi sorry, aku sambil flu, nggak enak badan. Jadi kebanyakan begitu. Jadi orang-orang yang pemain awam ini kadang-kadang beberapa kali banyak kena jong ya, ganti knalpot. Perasaan aja sih, perasaan digas
di belajar itu buar kenceng enak suaranya pas lari. RPM-nya sebenarnya hilang. Karena apa? Karena kalau kalian mesinnya masih original, ngapain juga diganti aftermarket. Jadi malah justru itu hanya untuk membuang tenaga atasnya. Tenaga bawah RPM-nya oke, aman. Nah, kalau knalpot bawaan market originalnya, terus dirubah bagian ininya, yang saya sering bikin, itu semuanya berhasil. Bukan mengurangi tenaga power, malah meningkatkan baik tenaga RPM bawah, tengah, dan atas. Dan cenderung estetikanya pun enak, karena ya knalpot tidak diganti, masih bawaan pabrikan, estetikanya masih enak. Kalau emang kalian mau ngejar klasik, karena ya beberapa orang kan kadang-kadang mengalami bingung gitu. Oh ya, knalpot di pasaran banyak nih untuk jenis motor A, B, C, D, bentukannya klasik nih. Sedangkan motor saya bentuknya sih klasik, tapi nggak ada suaranya. Saya ganti aja. Padahal nggak perlu. Ini adalah bentukan daleman si silencer ya. Jadi gini, knalpot bawaan orinya ini modelnya kan dari mulai yang saya gambar sih kebetulan W6,5. Jadi W650 kebetulan. Nah, ketemunya mau di W175 yang marketnya ada di Indonesia ataupun beberapa merek yang lain, itu begini. Di daleman si knalpot original, saya gambarnya kotak aja ya biar cepet ya. Kotak aja lah. Kotak aja biar cepet. Jadi nanti kalian juga paham lah. Ini kan gas buang ya. Gas buang. Nah, di dalam ini biasanya kan ketemu ada beberapa sekat. Biasanya minimal pabrikan tuh ngasih sekat tuh 2 biasanya. Rata-rata 2 biasanya, begini. Nah, kenapa ada begini? Ini adalah agar istilahnya udara turbulent. Jadi pabrikan ini merancang ini nggak semata-mata buat rumit apa enggak. Ini buat gas balik. Jadi makanya yang saya tadi bilang, bikin knalpot atau kalian beli racing langsung pasang motor bakalan lari, nggak juga. Justru salah kalau pemahamannya kalian seperti itu. Jadi kalau motornya engine-nya original justru salah banget. Kecuali kalian sudah mengalami perubahan tune up, bore up atau racing lah, partnya itu beda hal. Beda lagi. Yang kita bahas adalah tentang engine original. Jadi beberapa skat, ini contoh skat, ini gunanya buat gas balik atau fungsi lain adalah untuk meredam suara, merendahkan gas emisi buang, ya itulah pabrikan. Nanti di dalam ada katalis, alat-alat katalis kayak gitu. Biasanya di knalpot original tuh sudah ada bawaan pabriknya, karena harus melalui standar ISO ya, ISO yang dikeluarkan oleh pabrikan atau negara yang akan memproduksinya. Jadi kalian datang ke beberapa tempat yang sudah ahli bikin knalpot, atau kalian mau belajar sendiri, boleh. Nah, saran saya dari knalpot original ini, biasanya yang saya lakuin adalah ngebelah di bagian sini nih. Kalau nggak, nah di sini kan biasanya ada lasan original nih ya, bawaan. Di antara 2 sekat ini biasanya ada bawaan original, biasanya nih, original. Saya papas biasanya, saya buang. Bisa ngebuang dari belakang ataupun ngebuang dari depan. Kalau saya sih salah satu, nggak pernah dipotong lalu dibelah, nggak, nanti terlalu terlalu rumit. Biasanya kalau saya dilihat dulu dari belakang nih, pakai lampu senter. Sekat yang paling ribet biasanya bukan sekat yang satu, sekat yang ada 2 begini. Nah, kalau ketemu sekatnya 2-nya ada di belakang, potong aja yang sebelah sini kawan-kawan. Jadi jangan yang di depan. Karena kalau yang di depan, nanti kalau cuma satu biasanya, kalau ini sudah sudah dipotong, dia namanya sistemnya, pengelasannya namanya spot welding. Jadi spot welding itu bukan pengelasan yang kayak biasa dilas, makan dia nanti lengket gitu, kuat, enggak. Jadi spot welding itu hanya mencairkan benda yang dia tempel, hampir kayak welding, tapi dia nggak sekuat welding. Jadi kalau ini sudah dibelah, nanti ini biasanya diketok pakai pipa gede atau pakai palu, diketok, nanti dia bakal lepas, satu-satu bakal lepas. Ini lepas,
Kalau ini udah lepas, diketoknya paksa. Nanti bagian luarnya kadang-kadang ada yang sedikit mengalami apa ya, kayak kena ketokan gitulah. Wajar karena bawaan si knalpot juga biasanya sudah ada spot weldingnya bekasnya, nggak jadi masalah. Diketok aja bakalan lepas, udah pasti bakal lepas. Kalaupun ada beberapa titik spot pengelasan di sini, nah makanya harus ke ahlinya atau yang sudah paham, atau kalian yang emang mau tutorial sendiri silahkan. Nanti biasanya di sini ada titik spot weldingnya tuh biasanya kalau nggak 3 titik, ada yang 2 titik, ada yang 4 titik. Ketok aja nanti juga lepas kok. Sekat pertama, sekat kedua kalian buang. Nah nanti kalau sudah dibuang semua, pasti kayak gini clean, bolong. Nah yang merah, gambar spidol merah kebetulan ini adalah silencer, daleman silencer, si saringan lah bahasanya ya, saringan knalpotnya ini. Banyak orang nyebut saringan. Ini kita udah bicara custom. Sudah kita rubah, sudah kita buang sisi-sisi sekatnya semua. Ini sudah bersih semua. Nanti dalamannya ketemu kayak gini. Ini adalah tambahan. Kalau kalian pengen suaranya bulat, kalian beli bahan plat yang apa ya? Sebentar saya ambil.